Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore itu berwarna jingga, warna yang sama seperti gaun yang dikenakan Rania saat Bhaskara melamarnya 8 tahun lalu. Namun, kehangatan warna itu sama sekali tidak terasa di hatinya. Udara di dalam restoran keluarga ini terasa dingin dan menyesakan, seolah pendingin ruangan diatur pada suhu terendah untuk membekukan semua harapan. Ini aneh. Bhaskara, suaminya, tidak pernah suka makan di tempat seperti ini. Ia selalu memilih restoran mewah dengan daftar anggur yang panjang dan pelayan yang memanggilnya Tuan. Tapi hari ini, ia memilih tempat yang ramai dengan suara anak-anak dan aroma pizza yang baru dipanggang. Sebuah tempat yang normal. Terlalu normal hingga terasa seperti sebuah jebakan. Di seberang meja, Bintang, putri kecil mereka yang berusia 7 tahun, sedang asyik menggambar pelangi di atas kertas menu dengan krayon ungu. Tangan mungilnya bergerak lincah. Sesekali ia bersenandung kecil, dunia kecilnya penuh warna dan kebahagiaan, tidak menyadari awan gelap yang menggantung di atas kepala ibunya. Di samping Bhaskara, duduk seorang wanita yang tidak Rania kenal, namun ia tahu siapa wanita itu. Namanya Vera. Rania sudah melihat fotonya berkali-kali di ponsel suaminya yang tidak terkunci, foto-foto mesra di lobi hotel, di pantai, di dalam mobil. Vera memiliki rambut panjang berwarna coklat terang, bibir merah menyala, dan sepasang mata yang menatap Rania dengan tatapan predator. Ia mengenakan gaun ketat berwarna hitam yang harganya mungkin setara dengan biaya sekolah Bintang selama setahun. Kehadirannya di meja ini adalah sebuah deklarasi perang yang diucapkan tanpa suara. Bhaskara memintanya ikut dengan alasan, ada yang perlu diselesaikan bersama sebagai orang dewasa. Rania menurut, mencoba menjadi istri yang baik untuk terakhir kalinya, meski hatinya sudah remuk redam. Jadi, Rania, Bhaskara memulai pembicaraan, suaranya datar dan dingin seperti marmer. Ia bahkan tidak memandangnya, matanya tertuju pada gelas minumannya yang berembun. Aku tidak akan berbelit-belit. Hubungan kita sudah berakhir. Rania merasakan napasnya tercekat. Ia sudah menduganya, sudah merasakannya selama berbulan-bulan terakhir. Malam-malam yang dingin saat Bhaskara tidak pulang, aroma parfum asing di kemejanya, semua itu adalah pertanda. Tapi mendengarnya diucapkan secara langsung, di depan putrinya dan wanita simpanan suaminya, terasa seperti sebilah pisau es yang menusuk jantungnya perlahan. Ia tidak menjawab, hanya menatap suaminya, mencari sisa-sisa pria yang pernah berjanji akan menua bersamanya. Nihil. Pria di hadapannya adalah orang asing. Aku dan Vera akan menikah, lanjut Bhaskara. Kali ini ia melirik Vera yang tersenyum penuh kemenangan. Wanita itu dengan sengaja meletakkan tangannya di atas tangan Bhaskara yang tergenggam di meja. Sebuah pertunjukan kekuasaan yang terang-terangan. Rania menunduk, menatap Bintang yang masih asyik dengan dunianya. Bhaskara, tolong. Jangan di depan Bintang, bisik Rania, suaranya bergetar menahan tangis. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Aku mohon. Bhaskara tertawa kecil, tawa yang sinis dan merendahkan. Rumah? Rumah yang mana, Rania? Rumah itu sudah menjadi milikku dan Vera. Kau pikir aku mau membicarakan ini berdua denganmu? Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Lalu, dengan satu tarikan napas, Bhaskara mengucapkan kalimat terkutuk itu. Kalimat yang akan selamanya terngiang di telinga Rania, menghantuinya dalam setiap mimpi buruk. Di hadapan kalian berdua, aku, Bhaskara Wijoyo, dengan sadar dan tanpa paksaan, menjatuhkan talak 3 kepadamu, Rania Adelia. Dunia Rania seakan berhenti berputar. Suara tawa anak-anak di sekitar mejanya meredup, denting sendok dan garpu menghilang. Yang tersisa hanyalah denging panjang di telinganya. Ia menatap Bhaskara, mulutnya sedikit terbuka, mencoba mengatakan sesuatu tapi tidak ada suara yang keluar. Napasnya terasa berat, dadanya sesak seolah ditimpa beban bertonton. Talak 3. Final. Tidak ada jalan kembali. Semua pengabdiannya selama 8 tahun, semua pengorbanannya meninggalkan karir cemerlangnya demi menjadi ibu rumah tangga. Semua itu berakhir di sebuah restoran keluarga yang berisik, diakhiri oleh 3 kata pendek yang tajam. Bintang,
yang akhirnya menyadari keheningan ganjil di mejanya, mengangkat kepalanya. Krayon ungunya berhenti bergerak. Ia menatap wajah ibunya yang pucat pasi, lalu menatap ayahnya dengan mata polosnya yang besar dan jernih. "Ayah," panggilnya dengan suara kecil yang lembut. "Talak itu apa, Ayah?" Pertanyaan polos itu menusuk Rania lebih dalam dari pisau manapun. Pertanyaan itu adalah bukti nyata dari kekejaman Bhaskara. Bhaskara tersentak, wajahnya mengeras karena kesal. "Diam kamu, Bintang. Ini urusan orang dewasa," bentaknya kasar. Bintang terkejut. Bibirnya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Ia belum pernah dibentak sekeras itu oleh ayahnya. Di tengah momen yang menyakitkan itu, sebuah suara tawa melengking memecah keheningan. "Vera." Wanita itu tertawa terbahak-bahak, menutup mulutnya dengan jemari lentiknya yang berhias ket kuku merah, seolah baru saja menyaksikan lelucon paling lucu di dunia. Tawa itu begitu keras, begitu menghina, menarik perhatian beberapa pengunjung di meja sekitar. Mereka mulai berbisik, menatap ke arah meja mereka dengan pandangan ingin tahu dan menghakimi. Vera mencondongkan tubuhnya ke arah Rania, matanya menyala penuh kemenangan. "Lihatlah dirimu, Rania," bisiknya, suaranya seperti desisan ular. "Menyedihkan. Kau pikir kau siapa? Tanpa suamiku, kau dan anakmu hanya akan jadi gembel di jalanan. Selamat menikmati hidup barumu yang menyedihkan." Rania hanya bisa mematung. Hinaan itu, tawa itu, tatapan orang-orang, dan isak tangis Bintang yang kini pecah, semua bercampur menjadi satu simfoni penderitaan yang memekakan telinga. Ia menarik Bintang ke dalam pelukannya, membenamkan wajah putrinya di dadanya agar ia tidak perlu melihat wajah kejam ayahnya dan wanita perusak itu. Ia bisa merasakan tubuh kecil Bintang bergetar hebat. Air mata panas mulai mengalir di pipi Rania, bukan lagi karena kesedihan, tapi karena amarah yang membara. Amarah yang begitu pekat hingga terasa seperti racun di dalam darahnya. Bhaskara dan Vera bangkit dari kursi mereka, siap untuk pergi, meninggalkan kehancuran di belakang mereka. Bhaskara bahkan tidak menoleh sedikit pun pada putrinya yang sedang menangis histeris. Saat mereka berjalan melewatinya, Rania mengangkat kepalanya. Matanya yang basah menatap lurus ke punggung Bhaskara. Di tengah isak tangis putrinya, di tengah rasa sakit yang merobek-robek jiwanya, sebuah sumpah terucap dalam hatinya. Sumpah yang diikat dengan darah dan air mata. Sumpah yang akan menjadi satu-satunya tujuan hidupnya mulai detik ini. Kalian boleh tertawa sekarang. Tertawalah sekeras yang kalian bisa. Karena tawa kalian hari ini, akan kubayar dengan tangisan kalian seumur hidup. Aku bersumpah atas nama setiap tetes air mata putriku. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Bhaskara menyetir dalam diam, wajahnya sekeras batu. Rania duduk di kursi belakang, memeluk Bintang yang sudah tertidur karena lelah menangis. Sisa-sisa air mata masih membasahi pipi mungilnya. Setiap kali mobil berhenti di lampu merah, Rania bisa melihat pantulan wajahnya di kaca jendela. Seorang wanita dengan mata bengkak, rambut berantakan, dan jiwa yang hancur. Ia tidak mengenali wanita itu. Wanita yang ia kenal adalah Rania yang ceria, Rania yang selalu punya solusi, Rania yang menjadi pondasi bagi keluarganya. Wanita di pantulan kaca itu adalah orang asing yang lemah dan kalah. Sesampainya di depan rumah megah yang pernah menjadi istananya, Bhaskara menghentikan mobil. Ia tidak mematikan mesin. "Turun," katanya singkat. "Ambil barang-barangmu. Aku beri waktu 30 menit. 1 koper. Hanya pakaianmu dan Bintang." "Bhaskara, ini juga rumahku." "Rumah Bintang," protes Rania lirih, suaranya serak. Bhaskara menoleh ke belakang, tatapannya menusuk tajam. "Rumah ini atas namaku, Rania. Semua di dalamnya kubeli dengan uangku. Kau tidak punya hak apapun di sini. Cepat, sebelum aku berubah pikiran dan menyuruh satpam menyeretmu keluar." Hati Rania terasa seperti diremas. Ia menggendong Bintang yang tertidur lelap, membawanya masuk ke dalam rumah untuk terakhir kalinya. Aroma familiar dari pengharum ruangan lavender yang selalu ia pasang menyambutnya, terasa seperti sebuah ironi yang menyakitkan. Vera sudah menunggu di ruang tamu, duduk di sofa dengan angkuh sambil memainkan ponselnya, seolah ialah sang ratu pemilik istana. Ia melirik Rania dengan senyum sinis.
Dengan langkah gontai, Rania menaiki tangga menuju kamarnya dan kamar Bintang. Ia membuka lemari, tangannya bergetar saat memilih pakaian mana yang harus dibawa. Semua terasa salah. Setiap helai pakaian menyimpan kenangan. Gaun yang ia kenakan saat ulang tahun pernikahan kelima, sweater yang Bintang berikan sebagai hadiah hari ibu, semua terasa seperti serpihan masa lalu yang kini harus ia tinggalkan. Ia memasukkan beberapa pakaian dasar untuknya dan Bintang, mainan kelinci kesayangan putrinya, dan beberapa dokumen penting miliknya yang tersimpan di laci. Tepat saat ia sedang merapikan laci, tangannya menyentuh benda dingin dan kecil. Sebuah flash disk berwarna perak. Hadiah dari kantor Baskara setahun lalu. Rania ingat, ia pernah membantu Baskara memindahkan dan merapikan data-data proyek dari laptop lamanya ke laptop baru. Karena terburu-buru, Baskara menyuruhnya menyimpan saja flash disk itu. Tanpa pikir panjang, Rania memasukkannya ke dalam saku celananya. Mungkin ada foto-foto kenangan di dalamnya. 30 menit terasa seperti 3 detik. Baskara sudah berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya tidak sabar. Waktu habis. Rania menyeret koper yang terasa begitu berat, bukan karena isinya, tapi karena beban kenangan yang ia bawa. Saat ia menuruni tangga, Vera sengaja menyilangkan kakinya, menghalangi jalan. Rania berhenti. Vera menatapnya dari atas ke bawah. Semoga beruntung menjadi gelandangan, ejeknya. Rania tidak menjawab. Ia hanya melangkah melewati wanita itu, keluar dari rumah itu, dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Hujan deras tiba-tiba turun, seolah langit ikut menangisi nasibnya. Baskara hanya menurunkannya di depan gerbang kompleks perumahan. Lalu mobilnya melesat pergi, meninggalkan Rania dan Bintang di bawah guyuran hujan. Ia basah kuyup, memeluk Bintang erat-erat untuk melindunginya dari dingin. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia berjalan menuju jalan raya, mencari tempat berteduh. Ia mencoba menelepon beberapa kerabat dan teman dekatnya. Jawabannya selalu sama. Nada prihatin yang dibuat-buat, diikuti dengan berbagai alasan. Maaf ya, Rania. Bukannya tidak mau menolong, tapi suamiku ada urusan bisnis dengan Baskara. Kami tidak mau cari masalah, kata salah seorang sepupunya. Rania, sabar ya. Aku yakin ada jalan keluar. Tapi untuk sekarang, rumahku sedang penuh. Orang tuaku sedang menginap, ujar sahabatnya dari bangku kuliah. Dunia seakan berkonspirasi untuk menolaknya. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Akhirnya, dengan uang tunai yang tersisa di dompetnya, ia menyewa sebuah kamar di motel murah di pinggir kota. Kamarnya pengap, berbau asap rokok dan lembab. Spraynya terasa lengket dan ada noda di beberapa bagian. Lampunya berkedip-kedip seolah sekarat. Inilah titik terendahnya. Dari rumah mewah ke motel kumuh dalam waktu beberapa jam saja. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Rania. Bintang mulai demam tinggi. Tubuhnya panas dan ia terus mengigau memanggil ayahnya. Rania panik. Ia hanya bisa mengompres dahi putrinya dengan handuk basah dan memeluknya sepanjang malam, berdoa agar demamnya turun. Di tengah keputusasaan itu, di tengah suara hujan yang mengetuk jendela dan igauan putrinya, Rania teringat pada flash disk di sakunya. Ia mengeluarkan laptop tua yang untungnya ikut ia masukkan ke dalam koper. Ia butuh pengalih perhatian, apa saja, untuk menghentikan otaknya dari pikiran-pikiran gelap. Ia menyalakan laptop dan memasukkan flash disk itu. Ada beberapa folder di dalamnya, salah satunya bernama Proyek Kantor. Iseng, ia membukanya. Di dalamnya ada puluhan file dengan nama-nama yang terdengar teknis. Ia membuka salah satu file secara acak, sebuah file Excel bernama Proyek Nusantara Tower, Anggaran Tambahan. Rania, yang dulu bekerja di bidang marketing strategis, cukup akrab dengan angka dan anggaran. Matanya mulai menelusuri baris demi baris angka di layar. Awalnya ia tidak melihat sesuatu yang aneh. Namun, semakin dalam ia menggulir, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Angka-angka biaya pengadaan material yang digelembungkan secara tidak wajar. Nama-nama supplier yang terdengar asing dan fiktif. Biaya konsultan yang angkanya mencapai miliaran rupiah untuk pekerjaan yang seharusnya sepele. Jantung Rania mulai berdebar kencang. Ini bukan sekadar kesalahan ketik. Ini adalah sebuah pola.
Pola korupsi yang sistematis dan terencana dengan rapi. Ia terus membuka file-file lainnya. Laporan kemajuan, email korespondensi, semua menunjukkan hal yang sama. Baskara, suaminya, pria yang ia layani selama 8 tahun, ternyata adalah seorang koruptor ulung. Ia mencuri uang perusahaan, uang negara, untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama Vera. Amarah yang tadi sempat meredup karena kelelahan, kini berkobar lagi menjadi api yang membara. Tapi kali ini bukan amarah buta. Ini adalah amarah yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ia menatap Bintang yang masih tertidur dengan napas berat. Ia menatap dinding motel yang kotor. Lalu ia kembali menatap layar laptopnya. Di tangannya, ia tidak lagi memegang sebuah flash disk berisi data pekerjaan. Ia sedang memegang sebuah bom waktu. Sebuah senjata. Di malam tergelap dalam hidupnya, di titik terendah keberadaannya, Rania menemukan amunisi untuk perangnya. Ini bukan lagi hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang pembalasan. Baskara telah mengambil segalanya darinya. Rumahnya, martabatnya, kebahagiaan putrinya. Sekarang, Rania akan mengambil satu-satunya hal yang paling Baskara banggakan, karirnya. Ia akan menghancurkannya, membakarnya hingga menjadi abu, sama seperti Baskara telah membakar hati dan rumah tangganya. Malam itu, seorang istri yang terbuang telah mati, dan seorang pejuang yang pendendam telah lahir dari abunya. Hidup baru Rania dimulai di sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit yang padat. Dindingnya bercat kuning pucat yang sudah mengelupas di beberapa bagian, dan hanya ada satu jendela kecil yang menghadap ke tembok tetangga. Jauh berbeda dari rumahnya dulu yang memiliki taman belakang luas dan jendela-jendela besar yang menghadap matahari terbit. Namun, di tempat sempit dan pengap inilah, Rania merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kebebasan. Di sini tidak ada Baskara yang mengaturnya, tidak ada Vera yang menatapnya dengan pandangan merendahkan. Setiap sudut di ruangan ini adalah miliknya dan Bintang. Ini bukan istana, tapi ini adalah benteng pertahanannya. Biaya sewa yang murah berarti ia punya sedikit sisa uang untuk bertahan hidup. Tapi ia tahu, sisa uang itu akan habis secepat es di tengah hari. Ia butuh modal untuk memulai perang, dan modal butuh pengorbanan. Pengorbanan itu datang dalam bentuk sebuah gelang emas tipis berukir bunga melati. Satu-satunya perhiasan peninggalan almarhumah ibunya. Rania menatap gelang itu lama di telapak tangannya. Ia ingat tangan ibunya yang keriput memakaikan gelang itu di pergelangan tangannya sehari sebelum ia menikah. Jaga ini baik-baik, nak. Ini doa ibu untuk kebahagiaanmu, begitu pesan ibunya. Ironis. Kebahagiaan itu sudah sirna, dan kini gelang doa itu harus ia korbankan demi sebuah pembalasan. Dengan hati yang berat, ia membawanya ke sebuah pegadaian di pasar. Pria di balik teralis besi menaksir gelang itu dengan tatapan dingin, menyebutkan angka yang jauh di bawah nilai sesungguhnya. Rania tidak menawar. Ia hanya butuh uangnya. Saat lembaran-lembaran uang lusuh berpindah ke tangannya, Rania merasa seolah bagian terakhir dari dirinya yang lama telah mati. Tidak ada lagi Rania yang sentimental. Yang ada hanya Rania yang pragmatis dan penuh perhitungan. Dengan modal dari gelang ibunya, Rania menjalani dua kehidupan yang kontras. Siang hari, ia adalah seorang ibu pekerja keras. Ia mengambil pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Ia pernah menjadi pencuci piring di sebuah warung makan Padang, merasakan panasnya uap dan bau amis gulai yang menempel di bajunya hingga malam. Ia pernah menjadi petugas pelipat pakaian di sebuah usaha laundry kiloan, tangannya kapalan karena bekerja dari pagi hingga sore. Semua ia lakukan dengan kepala tegak. Rasa malunya sudah lama ia buang bersama air matanya di restoran malam itu. Yang terpenting adalah Bintang tidak pernah kelaparan. Ia memastikan putrinya tetap bisa makan enak, tetap punya buku untuk dibaca, dan tidak pernah melihatnya menangis. Di depan Bintang, ia selalu tersenyum, mengatakan bahwa mereka sedang berpetualang dan ini adalah rumah petualangan mereka yang baru. Namun, ketika malam tiba dan Bintang sudah terlelap di kasur tipis mereka, kehidupan kedua Rania dimulai. Ia akan menyalakan laptop bekas yang ia beli dengan sisa uang gadai. Ditemani secangkir kopi hitam murah dan cahaya remang dari satu-satunya bohlam di ruangan itu, ia berubah menjadi seorang ahli strategi. Wajahnya yang lelah karena bekerja seharian akan menajam,
Matanya fokus menatap layar yang menampilkan deretan angka dan dokumen dari flash disk Bhaskara. Ia tidak lagi hanya melihatnya sebagai bukti korupsi. Ia membedahnya, mempelajarinya seperti seorang jenderal mempelajari peta pertempuran. Ia membuat bagan di buku tulis bintang yang sudah tidak terpakai, menggambar alur dana dari perusahaan utama, ke supplier fiktif, lalu ke rekening-rekening penampungan. Ia menelusuri jejak digital setiap orang yang terlibat, mencari kelemahan mereka. Malam demi malam ia bekerja, memetakan seluruh jaringan kebusukan suaminya. Ia menemukan bahwa Bhaskara tidak bekerja sendiri. Ada beberapa anak buahnya yang ikut menikmati aliran dana haram itu, dan yang paling penting, ada seorang pelindung di atasnya. Seorang pejabat pemerintah bernama Darmawan, pria yang sering Bhaskara sebut sebagai malaikat pelindung, atau ATM berjalan. Rania sadar, hanya menyerang Bhaskara tidak akan cukup. Ia seperti pion catur. Untuk memenangkan permainan, ia harus menjatuhkan rajanya, atau setidaknya benteng yang melindunginya. Menjatuhkan Bhaskara akan membuatnya hancur. Tapi menjatuhkan Bhaskara dan Darmawan akan menciptakan ledakan skandal yang tidak akan bisa ditutupi oleh siapapun. Rencananya mulai terbentuk. Sebuah rencana sempurna dalam 3 tahap. Tahap pertama, ciptakan riak. Ia tidak akan langsung membongkar semuanya. Ia akan membocorkan sedikit informasi aneh ke media kecil, cukup untuk menimbulkan kecurigaan dan membuat para petinggi di perusahaan Bhaskara resah. Tahap kedua, hancurkan aliansi. Ia akan membuat Bhaskara dan pelindungnya saling curiga. Ia akan menyerang mereka dari samping, dari titik yang tidak mereka duga. Tahap ketiga, serangan final. Setelah fondasi mereka goyah dan mereka panik, ia akan melepaskan semua bukti yang ia miliki ke tangan yang tepat, memastikan kehancuran total tanpa ada kesempatan untuk pulih. Untuk melancarkan tahap kedua, ia butuh informasi lebih dalam tentang Darmawan. Suatu malam, saat sedang menelusuri email-email lama Bhaskara yang tersimpan di flash disk, ia menemukan sebuah utas email antara Bhaskara dan Darmawan. Mereka membicarakan pembagian keuntungan dari proyek. Di akhir email, Darmawan dengan sombongnya menulis, "Semua aman. Email pribadiku ini tidak mungkin bisa dilacak. Passwordnya tanggal lahir istri pertamaku yang sudah kuceraikan. Siapa juga yang masih ingat perempuan tua itu?" Sebuah kesombongan yang akan menjadi kehancurannya. Rania tersenyum dingin. Pria seperti Darmawan dan Bhaskara selalu sama, mereka meremehkan wanita yang telah mereka buang. Dengan sedikit penelusuran di media sosial, tidak sulit bagi Rania untuk menemukan nama dan tanggal lahir mantan istri Darmawan. Ia membuka halaman login email Darmawan. Tangannya sedikit gemetar. Ini adalah langkah paling berbahaya. Jika gagal, jejak digitalnya bisa terlacak. Tapi jika berhasil, ia akan mendapatkan akses ke jantung pertahanan musuh. Ia mengetikkan alamat email, lalu di kolom password, ia memasukkan kombinasi tanggal, bulan, dan tahun lahir wanita yang telah dilupakan itu. Ia menekan tombol enter. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, layar hanya menampilkan halaman loading. Jantung Rania berdebar begitu kencang, hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Lalu, klik. Halaman itu terbuka. Kotak masuk email pribadi Darmawan terpampang di hadapannya. Penuh dengan bukti perselingkuhan, pemerasan, dan kesepakatan-kesepakatan kotor lainnya yang jauh lebih besar dari sekadar proyek Nusantara Tower. Rania menutup mulutnya, menahan pekik kemenangan. Ternyata, menghancurkan Bhaskara bukan hanya sebuah pembalasan dendam pribadi. Ini sekaligus akan menjadi gerbang neraka bagi banyak orang berkuasa lainnya. Dan Rania memegang kuncinya. Pekerjaan serabutan tidak akan bisa membiayai perangnya. Rania tahu ia harus membangun sesuatu yang lebih stabil. Sesuatu yang lahir dari keahliannya sendiri. Ia teringat pada resep rendang warisan neneknya, resep yang selalu dipuji oleh semua orang yang mencicipinya. Di dapur kontrakannya yang sempit, dengan peralatan masak seadanya, sebuah ide bisnis lahir. Dapur Bunda Bintang. Nama yang sederhana, nama yang menyimpan semua alasan mengapa ia harus berjuang. Dengan sisa-sisa uang terakhirnya, ia membeli daging dan bumbu berkualitas di pasar subuh. Ia memasak sepanjang hari, aroma rempah yang kaya memenuhi ruangan peta itu, kontras dengan kepahitan hidup yang sedang ia jalani. Ia tidak punya uang untuk promosi.
Senjatanya adalah media sosial dan grup percakapan para ibu di lingkungan sekitarnya. Ia memotret rendangnya dengan kamera ponselnya yang retak, lalu mengunggahnya dengan tulisan sederhana, "Rendang asli Minang, resep warisan, dimasak dengan cinta. Siap antar untuk makan siang Anda." Awalnya sepi. Hanya beberapa teman lama yang memesan karena kasihan. Tapi Rania tidak menyerah. Setiap pesanan ia layani dengan sempurna. Ia membungkusnya dengan rapi, menambahkan secari kertas dengan tulisan tangan, "Terima kasih dan selamat menikmati," dan mengantarkannya sendiri menggunakan ojek online. Ia memastikan setiap pelanggan merasa istimewa. Perlahan tapi pasti, dari mulut ke mulut, nama dapur Bunda Bintang mulai dikenal. Orang-orang bukan lagi membeli karena kasihan, tapi karena rendangnya memang luar biasa lezat. Pesanan mulai datang dari kantor-kantor kecil, dari arisan ibu-ibu, dari anak kos yang rindu masakan rumah. Rania harus bangun pukul 3 pagi setiap hari untuk belanja ke pasar, memasak hingga siang, lalu mengemas dan mengatur pengiriman hingga sore. Malam harinya, setelah Bintang tidur, barulah ia membuka laptop perangnya. Tubuhnya lelah luar biasa, punggungnya sakit, tangannya kasar. Tapi setiap kali melihat Bintang bisa makan dengan lahap, setiap kali ada ulasan positif dari pelanggan, energinya seolah terisi kembali. Ia tidak hanya sedang membangun bisnis, ia sedang membangun kembali harga dirinya, sepotong demi sepotong. Titik baliknya datang 3 bulan kemudian. Sebuah perusahaan swasta di pusat kota memesan 100 porsi untuk acara bulanan mereka. Itu adalah pesanan terbesarnya. Rania panik sekaligus gembira. Ia bekerja seperti orang gila selama 2 hari 2 malam, dibantu oleh seorang ibu tetangganya yang ia bayar harian. Pesanan itu sukses besar. Pihak perusahaan sangat puas hingga mereka menawarkan kontrak untuk menjadi penyedia makan siang karyawan tetap setiap hari. Kontrak itu adalah sebuah anugerah. Ia kini memiliki pendapatan yang stabil dan cukup besar. Uang dari kontrak itu tidak ia gunakan untuk pindah ke kontrakan yang lebih baik atau membeli pakaian baru. Prioritasnya jelas. Ia menyisihkan sebagian besar untuk ditabung, lalu sebagian kecil ia gunakan untuk menyewa seorang profesional. Ia bukan lagi Rania naif yang percaya pada kebaikan dunia. Ia butuh bukti nyata, bukti yang tidak bisa disangkal di pengadilan. Ia mengatur sebuah pertemuan rahasia di kedai kopi yang sepi dengan seorang penyelidik swasta bernama Heru, seorang mantan polisi yang direkomendasikan oleh salah satu pelanggan setianya. Heru adalah pria parubaya dengan wajah keras dan mata yang seolah bisa melihat menembus kebohongan. Ia menatap Rania dengan skeptis saat Rania menjelaskan misinya. "Ini berbahaya, Bu. Ibu melawan orang besar," kata Heru, suaranya berat. "Saya tahu," jawab Rania tenang. Ia mengeluarkan sebuah amplop berisi uang muka dan sebuah map tipis. "Ini bukan uang yang banyak, tapi ini semua yang saya punya untuk sekarang. Di dalam map itu adalah semua data awal yang saya kumpulkan. Alur dana, nama-nama yang terlibat, dan jadwal pertemuan rutin antara target saya, Baskara, dengan salah satu subkontraktornya yang saya curigai sebagai perantara suap. Saya tidak butuh Anda mencari kesalahan dari nol. Saya butuh Anda berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan sebuah kamera. Saya butuh bukti fisik." Heru membuka map itu dan matanya membelalak sedikit. Riset yang dilakukan Rania begitu detail dan rapi. Ini bukan pekerjaan amatir. Ia menatap Rania lagi, kali ini dengan sorot mata yang berbeda. Ada kekaguman di sana. "Baik, Bu. Saya ambil pekerjaan ini," katanya tegas. Hari-hari berikutnya terasa penuh ketegangan. Sambil terus menjalankan bisnisnya yang semakin berkembang, pikiran Rania selalu tertuju pada misi Heru. Setiap dering telepon membuatnya terlonjak. Sementara itu, ia menggunakan sedikit keuntungan bisnisnya untuk membuat Bintang bahagia. Ia membelikan putrinya seragam sekolah baru, karena yang lama sudah kekecilan. Ia mengajak Bintang makan es krim di akhir pekan. Momen-momen kecil itu menjadi bahan bakarnya. Tawa Bintang adalah pengingat mengapa ia harus memenangkan perang ini. 2 minggu kemudian, sebuah email masuk ke ponselnya. Subjeknya singkat, "Paket terkirim." Pengirimnya adalah Heru. Jantung Rania berdebar kencang. Ia menunggu hingga Bintang tertidur, baru ia berani membuka laptopnya. Ia mengunduh file yang terlampir di email itu.
Sebuah folder berisi beberapa file gambar beresolusi tinggi. Ia mengklik file pertama. Gambar itu menunjukkan sebuah area parkir basement yang remang-remang. Di sana, berdiri Bhaskara, mengenakan kemeja mahal yang Rania kenali. Ia tampak gelisah, terus menoleh ke kanan dan ke kiri. Di gambar kedua, seorang pria gemuk yang Rania kenali sebagai si subkontraktor dari data proyek, menghampirinya sambil membawa tas kerja. Di gambar ketiga, gambar yang paling penting, Bhaskara terlihat jelas sedang menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada pria itu. Gambar keempat dan kelima menunjukkan pria itu membuka amplop, memperlihatkan tumpukan uang di dalamnya, lalu mereka berjabat tangan. Rania memperbesar gambar itu. Wajah Bhaskara, ekspresinya, amplop tebal itu, semuanya tertangkap dengan sangat jelas. Ini dia. Peluru perak yang akan ia gunakan untuk menembus jantung karir Bhaskara. Senyum dingin yang penuh kepuasan tersungging di bibir Rania. Ia tidak merasa seperti korban lagi. Ia merasa seperti seorang pemburu yang akhirnya berhasil menjebak mangsanya. Permainan baru saja dimulai, dan ia sudah memegang kartu asnya. Rania tahu bahwa memiliki senjata tidak ada gunanya jika tidak tahu cara menembakkannya. Foto-foto dari Heru adalah peluru, tapi ia butuh penembak jitu. Ia tidak bisa sembarangan menyebarkannya ke media sosial, atau mengirimkannya ke kantor Bhaskara. Itu terlalu gegabah dan bisa dengan mudah dimentahkan sebagai fitnah. Ia membutuhkan pihak ketiga yang kredibel, seseorang yang akan menggali lebih dalam dan menyajikannya sebagai sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Pilihannya jatuh pada seorang jurnalis investigasi bernama Budi Santoso. Rania sudah lama mengikuti tulisan-tulisannya di sebuah portal berita independen yang terkenal berani dan tidak memihak. Budi memiliki reputasi sebagai anjing pelacak yang tidak akan berhenti sebelum menemukan tulang belulangnya. Dengan hati-hati, Rania menciptakan sebuah identitas samaran. Ia membeli kartu SIM baru yang langsung ia buang setelah dipakai, dan membuat sebuah alamat email dengan nama anonim, sumber terpercaya 86. Dari sebuah warung internet di sudut kota yang ramai, ia mulai menyusun email pertamanya untuk Budi. Ia tidak melampirkan foto-foto dari Heru. Itu adalah kartu trufnya, terlalu berharga untuk dimainkan di awal. Sebaliknya, ia melampirkan beberapa dokumen kunci dari flash disk Bhaskara, file anggaran Nusantara Tower yang sudah ia tandai bagian-bagian yang digelembungkan, dan daftar nama supplier fiktif beserta alamat palsu mereka. Pesannya singkat dan memancing rasa penasaran. Kepada Bapak Budi Santoso, saya adalah salah satu orang dalam di proyek Nusantara Tower. Ada penyelewengan dana besar-besaran yang diatur oleh manajer proyek, Bhaskara Wijoyo. Saya lampirkan beberapa bukti awal. Jika Anda tertarik, masih banyak yang bisa saya berikan. Keselamatan saya terancam, jadi mohon jaga kerahasiaan ini. Periksa aliran dana dari supplier-supplier yang saya tandai. Anda akan menemukan sesuatu yang menarik. Setelah menekan tombol, kirim, Rania langsung keluar dari warung internet itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia sudah melempar umpan, sekarang ia hanya bisa menunggu apakah ikan besar itu akan memakannya. Hari-hari berikutnya terasa menyiksa. Di satu sisi, bisnis dapur Bunda Bintang sedang di puncak. Pesanan terus mengalir, membuatnya sibuk dari fajar hingga senja. Ia bahkan harus menyewa satu ruangan lagi di sebelah kontrakannya untuk dijadikan dapur produksi yang lebih layak. Namun di tengah kesibukan itu, pikirannya selalu melayang ke kotak masuk email anonimnya. Setiap notifikasi di ponselnya membuat ia terlonjak. Setelah 3 hari yang terasa seperti 3 tahun, balasan itu akhirnya datang. Dari Budi Santoso. Isinya bahkan lebih singkat dari email Rania. Saya tertarik. Kirimkan sisanya. Rania tersenyum. Ikannya memakan umpan. Tapi ia tidak langsung mengirimkan semuanya. Ia memainkan permainannya dengan sabar. Ia mengirimkan informasi secara bertahap, potongan demi potongan, membuat Budi semakin penasaran dan semakin dalam terjerat dalam kasus ini. Ia memberikan petunjuk tentang rekening penampungan, lalu petunjuk tentang keterlibatan anak buah Bhaskara. Setiap kali Budi memverifikasi satu informasi dan menemukannya benar, kepercayaannya pada si sumber terpercaya semakin kuat. 2 minggu kemudian, badai pertama itu datang. Sebuah artikel muncul di portal berita tempat Budi bekerja. Judulnya tidak bombastis,
tapi tajam, kejanggalan anggaran proyek Nusantara Tower, aroma markup dan supplier fiktif. Artikel itu tidak menyebut nama Baskara secara langsung, tapi dengan jelas menunjuk posisi, manajer proyek, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Artikel itu dianalisis dengan data yang akurat, mempertanyakan mengapa biaya pengadaan baja bisa membengkak 30% dalam 3 bulan, dan mengapa beberapa alamat supplier ternyata adalah lahan kosong. Di apartemen mewahnya, Baskara membaca artikel itu sambil tertawa meremehkan. Dasar jurnalis miskin, cari sensasi saja, katanya pada Vera yang sedang melakukan manikur. Ini hanya berita sampah, besok juga orang sudah lupa. Vera, yang sedang memilih warna cat kuku, mengangkat wajahnya. Alisnya yang terbentuk sempurna sedikit berkerut. Tapi sayang, artikelnya sudah dibagikan di grup sosialitaku. Beberapa teman bertanya padaku. Ini memalukan. Sudah, jangan dipikirkan. Biar pengacara perusahaan yang mengurusnya, sahut Baskara enteng, sama sekali tidak menyadari bahwa ini bukan sekadar riak kecil, melainkan tanda-tanda awal tsunami. Namun, Baskara salah. Artikel itu tidak dilupakan orang. Justru sebaliknya. Berkat analisis data yang kuat, artikel itu menjadi viral di kalangan aktivis anti korupsi dan pengamat kebijakan publik. Media-media yang lebih besar mulai mengutipnya, dan nama proyek Nusantara Tower mulai menjadi sorotan negatif. Para investor mulai bertanya-tanya. Dewan direksi perusahaan, yang sebagian besar adalah orang-orang tua yang sangat menjaga citra, mulai panik. Mereka tidak suka publisitas buruk. Seminggu setelah artikel pertama terbit, Baskara dipanggil menghadap Dewan Direksi. Ruangan rapat itu terasa dingin, tidak seperti biasanya. Wajah-wajah yang dulu menatapnya dengan penuh kekaguman kini menatapnya dengan selidik. Mereka mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan tajam seputar anggaran dan pemilihan supplier. Baskara mencoba menjawab dengan tenang dan percaya diri, menyalahkan fluktuasi harga pasar dan kesalahan administrasi kecil. Ia merasa berhasil meyakinkan mereka. Tapi lagi-lagi ia salah. Malam harinya, saat ia sedang bersiap untuk makan malam romantis dengan Vera di restoran Hotel Bintang 5, ponselnya berdering. Nama CEO-nya, Pak Tirtayasa, muncul di layar. "Selamat malam, Pak," sapa Baskara dengan nada ceria yang dipaksakan. "Tidak ada yang selamat malam ini, Baskara," suara di seberang terdengar berat dan tanpa basa-basi. "Saya baru saja selesai rapat lanjutan dengan Dewan." Berita itu semakin membesar. Untuk menjaga kepercayaan investor dan publik, kami memutuskan untuk membentuk tim audit internal independen untuk menyelidiki secara menyeluruh proyek Nusantara Tower. Jantung Baskara seolah berhenti berdetak. Audit internal. Itu berarti setiap faktur, setiap kwitansi, setiap email akan diperiksa di bawah mikroskop. "Sampai investigasi ini selesai," lanjut Pak Tirtayasa, "semua kewenanganmu terkait anggaran proyek dibekukan. Setiap pengeluaran di atas 10 juta rupiah harus melalui persetujuan saya atau Direktur Keuangan. Paham, Baskara?" Baskara hanya bisa bergumam, "Paham, Pak." "Bagus. Dan satu lagi. Jangan buat masalah lagi. Bersihkan namamu atau kami yang akan membersihkan perusahaan ini dari namamu." Telepon ditutup. Baskara berdiri mematung di tengah kamarnya yang mewah. Suara klakson mobil di jalanan terdengar jauh. Di hadapannya, Vera sedang mencoba gaun malam baru yang berkilauan. "Sayang, aku cantikkan pakai gaun ini? Setelah makan malam, kita ke butik sebentar ya, aku lihat ada tas edisi terbaru," celotehnya. Baskara tidak menjawab. Ia menatap Vera, lalu menatap pantulan dirinya di cermin besar. Pria sukses dan berkuasa yang ia lihat setiap pagi kini tampak sedikit rapuh. Kepanikan mulai merayap di dalam dirinya. Ini bukan lagi sekadar berita sampah. Badai itu nyata, dan baru saja menghantam kapalnya untuk pertama kali. Kehidupan Baskara berubah drastis sejak audit internal dimulai. Kantor yang dulu menjadi singgasana kekuasaannya kini terasa seperti ruang interogasi. Setiap hari ia harus berhadapan dengan tim audit, orang-orang berwajah datar dengan kacamata tebal yang menanyakan detail setiap transaksi. Mereka meminta dokumen-dokumen yang Baskara tahu sudah ia amankan atau musnahkan. Ia harus bekerja lembur setiap malam, bukan untuk mengurus proyek,
melainkan untuk merekayasa data dan menciptakan alibi, mencoba menambah lubang-lubang di kapalnya yang mulai bocor di banyak tempat. Stres membuatnya sulit tidur. Ia menjadi lebih pendiam, mudah marah, dan paranoid. Setiap kali ada yang berbisik di koridor kantor, ia merasa sedang membicarakannya. Pembekuan anggaran adalah pukulan yang paling telak. Aliran dana haram yang selama ini menjadi sumber gaya hidup mewahnya berhenti total. Kartu kredit perusahaan yang biasa ia gunakan untuk mentraktir Vera di spa atau butik mahal kini, hanya bisa digunakan untuk keperluan kantor yang sudah disetujui. Ia harus menunda rencana liburan mereka ke Eropa dengan alasan pekerjaan sedang sibuk. Ia terpaksa menolak permintaan Vera untuk membeli jam tangan mewah edisi terbatas. "Sayang, kenapa sih sekarang kamu jadi pelit begini?" keluh Vera suatu sore saat mereka sedang minum teh di lobi hotel. "Biasanya kamu tidak pernah bilang tidak." "Ini bukan soal pelit, Vera. Situasi di kantor sedang rumit. Aku harus lebih berhati-hati dengan pengeluaran," jawab Baskara, suaranya lelah. "Hati-hati atau memang uangmu sudah habis?" sindir Vera, matanya menatap Baskara dengan tajam. "Jangan bilang berita-berita di internet itu benar." "Tentu saja tidak," sentak Baskara, suaranya sedikit terlalu keras hingga menarik perhatian tamu di meja sebelah. "Hanya masalah internal biasa. Sebentar lagi juga selesai." Tapi Vera tidak terlihat yakin. Ia mulai sering mengeluh. Keluhan tentang liburan yang batal, tentang mobil sport yang ia inginkan tak kunjung dibelikan, tentang lingkaran sosialitanya yang mulai memandangnya aneh. Ia tidak pernah menawarkan dukungan atau bertanya tentang beban pekerjaan Baskara. Keluhannya selalu berpusat pada satu hal, kemewahan yang mulai berkurang. Tawa riangnya yang dulu selalu terdengar di setiap sudut apartemen, kini semakin jarang terdengar, digantikan oleh helaan napas panjang dan sindiran-sindiran sinis. Sementara dunia Baskara menyusut dan meredup, dunia Rania justru semakin mekar dan bercahaya. Dapur Bunda Bintang tidak lagi hanya melayani pesanan online. Berkat kontrak besar dari perusahaan swasta itu, Rania memiliki modal yang cukup untuk menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan yang cukup strategis. Ia merenovasinya menjadi sebuah rumah makan sederhana yang bersih dan nyaman. Kini, ia tidak hanya punya dapur produksi yang layak, tapi juga sebuah tempat di mana pelanggan bisa datang dan makan langsung. Setiap hari, rumah makannya ramai dikunjungi karyawan-karyawan dari perkantoran sekitar saat jam makan siang. Dengan penghasilan yang jauh lebih stabil dan besar, Rania akhirnya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk putrinya. Ia menyewa sebuah rumah mungil di komplek perumahan yang asri dan tenang. Rumah itu memiliki 2 kamar tidur dan halaman belakang kecil yang ditumbuhi rumput hijau. Saat pertama kali Bintang melihat halaman itu, matanya berbinar. "Ibu, aku bisa main lari-larian di sini," serunya gembira. Momen itu membayar lunas semua kerja keras dan air mata Rania. Malam pertama di rumah baru mereka, Rania membelikan Bintang tempat tidur baru dengan sprei bergambar kartun kesukaannya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Bintang memiliki kamarnya sendiri. Melihat Bintang tertidur pulas di kamar barunya yang nyaman, dengan senyum terkembang di bibirnya, Rania merasakan kebahagiaan yang murni dan dalam. Ini adalah istana mereka yang sesungguhnya, istana yang ia bangun dengan tangannya sendiri, bukan dengan uang hasil menipu. Kontras antara kehidupannya kini dengan penderitaan Baskara terasa begitu manis. Sebuah pembalasan dendam yang ia nikmati dalam diam. Hubungan Baskara dan Vera mencapai titik terendahnya pada suatu malam. Baskara baru saja pulang setelah 12 jam diinterogasi oleh tim audit. Kepalanya pening, tubuhnya remuk. Ia hanya ingin berbaring dalam diam. Namun, ia mendapati Vera sedang mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah marah. "Dari mana saja kamu? Aku telepon dari tadi tidak diangkat," sembur Vera tanpa bertanya kabar suaminya. "Aku sibuk, Vera. Ada rapat panjang," jawab Baskara sambil melonggarkan dasinya. "Rapat? Atau kamu sudah tidak punya uang lagi untuk membelikanku hadiah ulang tahun?" Vera menunjuk ke meja, di mana tidak ada kado atau kejutan apapun. Hari itu adalah hari ulang tahunnya. Di tengah kekacauan hidupnya, Baskara benar-benar lupa. Baskara memijat pelipisnya. "Maaf, aku lupa. Besok kita beli kadonya, ya?" "Besok? Semua temanku pamer hadiah dari pasangannya hari ini. Ada yang dapat mobil, ada yang dapat berlian.
Dan aku tidak dapat apa-apa. Kamu benar-benar membuatku malu. Baskara, pekik Vera, suaranya melengking. Kesabaran Baskara habis. Semua stres, tekanan, dan ketakutan yang ia pendam selama berminggu-minggu akhirnya meledak. Malu? Kamu bilang malu? Teriaknya, wajahnya memerah karena amarah. Setiap hari aku berjuang di kantor untuk membersihkan kekacauan ini, dan yang kamu pikirkan hanya hadiah dan rasa malu? Kamu tidak pernah sekalipun bertanya bagaimana perasaanku, apakah aku baik-baik saja. Memangnya kenapa aku harus peduli? Itu kan masalahmu sendiri. Balas Vera tak mau kalah. Tugasku adalah tampil cantik di sampingmu, dan tugasmu adalah memastikan aku punya semua yang aku butuhkan untuk itu. Kalau kamu tidak sanggup lagi, untuk apa aku bersamamu? Kata-kata itu menghantam Baskara seperti hantaman godam. Ia menatap Vera dengan nanar, seolah baru pertama kali melihat wajah asli wanita di hadapannya. Wajah cantik itu kini terlihat begitu buruk rupa, dipenuhi oleh keserakahan dan keegoisan. Jadi ini semua hanya tentang uang? Tanya Baskara lirih, suaranya bergetar. Vera tertawa sinis, tawa yang sama sekali tidak merdu. Tentu saja aku cuma mau uangmu. Kamu pikir aku mau sama kamu kalau kamu miskin? Aku tidak mendaftar untuk hidup susah denganmu, Baskara. Aku meninggalkan kehidupanku yang nyaman demi kamu karena kamu menjanjikan istana, bukan gubuk derita. Hening. Kata-kata terakhir Vera menggantung di udara, beracun dan mematikan. Baskara terdiam, napasnya tercekat. Ilusi yang selama ini ia bangun di sekeliling Vera hancur berkeping-keping. Wanita yang ia puja, yang demi dirinya ia menghancurkan keluarganya, ternyata tidak lebih dari seorang parasit berwajah cantik. Ia teringat pada tawa kemenangan Vera di restoran malam itu, saat Rania dan Bintang menangis. Tawa itu kini terdengar seperti lonceng kematian di telinganya. Tawa dalam hidupnya, secara resmi, telah pudar. Langit Jakarta yang biasanya abu-abu karena polusi tampak begitu cerah dari jendela rumah makan Rania. Ironis, karena ia sedang bersiap melepaskan badai tergelap dalam hidup Baskara. Sudah sebulan sejak artikel pertama terbit. Tim audit internal telah membuat Baskara dan para kroninya di dalam perusahaan panik. Mereka sibuk menutupi jejak, memalsukan dokumen, dan saling menyalahkan dalam bisik-bisik di belakang pintu tertutup. Media terus mengendus, mencium bau darah di air. Rania tahu, inilah momen yang tepat. Tanah di bawah kaki Baskara sudah gembur dan retak. Saatnya ia membelahnya hingga ke inti bumi. Ia mengirimkan email terakhirnya kepada Budi Santoso dari warung internet yang berbeda, lebih jauh dari rumahnya. Pesannya kini penuh dengan otoritas. Saya punya bukti visual yang tidak terbantahkan. Sebuah foto transaksi suap. Dan saya juga punya bukti aliran dana, akhirnya mengalir ke seorang pejabat tinggi. Ini akan menjadi berita terbesar dalam karir Anda. Kita bertemu. Satu kali saja. Bawa perekam suara. Jangan bawa kamera. Datang sendiri. Ia menentukan lokasi dan waktu. Pujasera di sebuah mal tua yang tidak terlalu ramai pada jam 3 sore, saat orang-orang sudah kembali bekerja. Ia tahu Budi akan datang. Seorang jurnalis sejati tidak akan pernah bisa menolak umpan seperti ini. Rania mempersiapkan dirinya dengan cermat. Ia mengenakan jaket longgar, topi yang menutupi sebagian besar wajahnya, kacamata hitam besar, dan masker. Ia terlihat seperti orang kebanyakan, tidak akan ada yang memperhatikannya. Di dalam tasnya, ada sebuah flash disk baru, bersih, yang hanya berisi 3 hal, folder foto-foto dari Heru, sebuah file PDF yang merangkum alur dana korupsi secara sederhana lengkap dengan nomor rekening dan nama, dan sebuah rekaman layar dari email Darmawan yang menunjukkan percakapan paling memberatkan. Rania datang 30 menit lebih awal, memilih meja di sudut yang memberinya pandangan luas ke seluruh area Pujasera. Ia memesan segelas es teh dan menunggu. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Tepat pukul 3, ia melihat Budi Santoso masuk. Pria itu datang sendiri, matanya bergerak waspada, memindai setiap sudut ruangan. Rania mengiriminya pesan singkat dari ponsel sekali pakainya. Meja nomor 23. Di sudut. Budi berjalan ke arahnya dan duduk di hadapannya. Ia tampak tegang. Anda, sumber terpercaya? Tanyanya pelan. Rania hanya mengangguk, tidak bersuara.
Ia mendorong flash disk itu ke seberang meja. Semua ada di dalamnya. Katanya, suaranya sengaja ia serak-serakan agar berbeda dari suara aslinya. Foto serah terima uang suap. Bukti transfer ke perusahaan cangkang milik pejabat Darmawan. Dan beberapa korespondensi email mereka yang saya dapatkan. Ini lebih besar dari sekadar Baskara. Ini skandal nasional. Mata Budi melebar di balik kacamatanya saat mendengar nama Darmawan disebut. Ia meraih flash disk itu seolah benda itu terbuat dari emas murni. Kenapa Anda melakukan ini? Apa motif Anda? Tanyanya. Rasa penasarannya sebagai jurnalis mengalahkan kehati-hatiannya. Rania menatap lurus ke mata Budi. Anggap saja, katanya dengan suara dingin yang menusuk. Saya tidak suka melihat tikus-tikus berpesta pora di lumbung padi milik rakyat. Ia kemudian bangkit. Jangan coba mencari saya. Setelah ini, saya menghilang. Publikasikan beritanya, dan biarkan keadilan bekerja. Tanpa menunggu jawaban, Rania berbalik dan berjalan cepat, melebur dalam keramaian dan menghilang. 2 hari kemudian, bom itu meledak. Portal berita tempat Budi bekerja merilis laporan investigasi mendalam mereka. Kali ini bukan lagi artikel biasa, melainkan sebuah liputan khusus multiplatform. Judulnya terpampang besar di halaman depan situs web mereka, ditulis dengan huruf kapital berwarna merah, Korupsi Nusantara Tower, jejaring pejabat dan pengusaha kotor terbongkar. Laporan itu begitu menghancurkan. Di bagian paling atas, terpampang foto paling jelas dari Heru, momen ketika Baskara menyerahkan amplop tebal kepada si subkontraktor. Wajah mereka sengaja sedikit dikaburkan untuk alasan hukum, tapi postur tubuh, pakaian, dan lokasi sudah cukup bagi siapapun yang mengenal mereka untuk tahu siapa orang-orang di dalam foto itu. Di bawahnya, Budi menjabarkan dengan detail yang mematikan seluruh alur korupsi, lengkap dengan bagan-bagan yang mudah dimengerti, bukti transfer, dan kutipan-kutipan dari email Darmawan yang menunjukkan bagaimana ia mengatur semuanya dari atas. Dampaknya seketika dan dahsyat. Berita itu menyebar seperti api di musim kemarau. Semua stasiun televisi nasional membahasnya di program berita pagi mereka. Nama Baskara Wijoyo dan Darmawan menjadi trending topik di media sosial, dipenuhi dengan caci maki dan hujatan. Harga saham perusahaan konstruksi tempat Baskara bekerja anjlok lebih dari 40% dalam beberapa jam pertama pembukaan bursa saham. Para investor panik. Telepon di kantor pusat tidak berhenti berdering. Menjelang siang, Dewan Direksi menggelar konferensi pers darurat. Di hadapan puluhan kamera dan wartawan, CEO Tirtayasa, dengan wajah pucat dan tegang, membacakan pernyataan resmi. Perusahaan kami sama sekali tidak mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apapun. Berdasarkan bukti-bukti baru yang terungkap di media, kami telah mengambil tindakan tegas. Efektif per hari ini, Saudara Baskara Wijoyo secara tidak hormat kami berhentikan dari jabatannya. Kami juga akan menempuh jalur hukum untuk menuntut yang bersangkutan atas kerugian finansial dan reputasi yang diderita perusahaan. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Di kantornya, Baskara menonton siaran langsung itu dari komputernya. Dunianya runtuh di depan matanya. Baru saja ia dipecat di depan seluruh bangsa Indonesia. Beberapa menit kemudian, telepon interkom di mejanya berdering. Suara sekretaris CEO terdengar dingin. Pak Baskara, Anda diminta segera ke ruangan Pak Tirtayasa. Dan 2 petugas keamanan akan mengantar Anda setelahnya. Perjalanan menuju ruangan CEO terasa seperti berjalan di atas paku. Semua mata tertuju padanya. Tatapan mereka yang dulu penuh hormat kini berganti menjadi campuran antara jijik, kasihan, dan rasa ingin tahu. Di dalam ruangan, Pak Tirtayasa tidak menatapnya. Ia hanya mendorong 2 pucuk surat ke arah Baskara. 1 surat pemecatan resmi. 1 lagi surat somasi dari tim pengacara perusahaan. Ambil barang-barang pribadimu. Keamanan akan mengantarmu sampai keluar gedung, kata Pak Tirtayasa tanpa emosi. Baskara kembali ke ruangannya seperti robot. Ia memasukkan beberapa bingkai foto dan piala penghargaan ke dalam sebuah boks kardus. Semua terasa surreal. 2 orang satpam berbadan tegap sudah menunggunya di depan pintu. Mereka mengikutinya seperti bayangan saat ia berjalan keluar, melewati meja-meja para staf yang dulu selalu membungkuk hormat padanya. Kini mereka hanya diam, berpura-pura sibuk dengan pekerjaan mereka.
Ini adalah puncak penghinaan bagi seorang pria yang membangun hidupnya di atas citra dan status. Ia sampai di lobi gedung yang megah itu. Saat ia melangkah keluar dari pintu putar, kilatan lampu kamera menyambutnya. Beberapa wartawan yang masih menunggu di luar langsung mengerubunginya. "Pak Baskara, apa tanggapan Anda?" "Pak, apa benar Anda terlibat?" Pertanyaan-pertanyaan itu menghujaninya, tapi ia tidak bisa menjawab. Ia hanya berjalan menembus kerumunan, memeluk boks kardusnya erat-erat. Ia tiba di apartemennya, berharap bisa bersembunyi dari dunia, dan mungkin menumpahkan semua kemarahannya pada Vera. Namun, saat ia baru saja akan melangkah masuk ke lobi apartemen, dua orang pria berpenampilan rapi dengan kemeja batik mencegatnya. "Selamat sore, Bapak Baskara Wijoyo," tanya salah satu dari mereka dengan nada formal. Baskara mengangguk lemah. Pria itu menyodorkan sebuah amplop resmi berwarna coklat. "Kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah surat panggilan pemeriksaan untuk Bapak sebagai tersangka. Mohon diterima." Baskara menatap amplop dengan lambang Garuda di atasnya. Tangannya gemetar saat menerimanya. Tersangka. Status barunya. Karirnya hancur. Reputasinya lebur. Dan kini, kebebasannya terancam. Ia menatap pantulan dirinya di pintu kaca lobi yang mengkilap. Bukan lagi seorang manajer sukses yang angkuh. Yang ia lihat hanyalah seorang pecundang yang hancur berkeping-keping. Dengan surat panggilan KPK di tangan yang terasa membakar kulitnya dan boks kardus berisi sisa-sisa hidupnya, Baskara masuk ke dalam lift menuju apartemennya. Pikirannya kosong. Ia merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk yang panjang. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Mungkin Vera bisa menenangkannya. Mungkin ia bisa memeluk wanita itu dan menangis, melupakan sejenak dunia yang runtuh di sekelilingnya. Ia membuka pintu apartemen, mengharapkan sambutan hangat atau setidaknya wajah familiar. Yang ia temukan justru pemandangan yang menusuk jantungnya. Vera ada di sana, tapi ia tidak sedang menunggunya. Ia sedang sibuk memasukkan gaun-gaun mahalnya ke dalam sebuah koper Louis Vuitton besar. Di dekat pintu, sudah ada dua koper lain yang terisi penuh. Kotak-kotak perhiasan di atas meja rias terbuka dan kosong. Lemari pakaian yang dulu penuh sesak dengan barang-barang bermerek kini tampak lowong. Vera sedang menjarah. "Vera, apa yang kamu lakukan?" tanya Baskara, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Vera menoleh, sama sekali tidak terkejut melihatnya. Wajahnya dingin dan tidak menunjukkan simpati sedikitpun. Aku sedang menyelamatkan diri," jawabnya enteng sambil melipat sebuah blus sutra. "Aku sudah melihat beritanya. Kamu sudah tamat, Baskara." Baskara menjatuhkan boks kardusnya. Isinya berhamburan di lantai. "Tamat? Kamu mau pergi? Sekarang? Di saat aku paling membutuhkanmu?" tanyanya, nada tidak percaya terdengar jelas dalam suaranya. Vera berhenti berkemas dan menatap Baskara dengan pandangan merendahkan. "Membutuhkanku? Jangan konyol. Aku tidak bisa membantumu. Yang bisa kulakukan sekarang adalah memastikan aku tidak ikut terseret ke bawah bersamamu." Ia berjalan mendekati Baskara. Aroma parfum mahalnya terasa begitu kontras dengan suasana kelam di ruangan itu. "Dengar, Baskara. Aku ini seorang investor. Aku menanamkan waktu dan diriku pada aset yang menguntungkan. Dulu, kamu adalah aset terbaik. Sekarang, sahammu anjlok. Kamu bangkrut. Aku tidak mau rugi. Sederhana, kan?" Kepala Baskara terasa berputar. "Jadi, semua janji manismu, cintamu, itu semua bohong?" Vera tertawa, tawa yang dingin dan kosong, sangat berbeda dari tawa kemenangannya yang dulu. "Cinta tidak bisa membayar tagihan kartu kreditku, sayang," katanya sambil menepuk pipi Baskara dengan ringan. "Aku bertaruh pada kuda pacu yang menang. Kuda pincang sepertimu lebih baik ditembak mati saja agar tidak menderita." Kata-kata itu lebih tajam dari pisau manapun. Baskara mencengkeram lengan Vera. "Jangan pergi, Vera. Aku mohon. Kita bisa mulai lagi. Aku akan cari cara." Vera menyentakkan lengannya dengan kasar. "Lepaskan aku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu," hardiknya. Ia meraih tas tangannya dari atas sofa. "Selamat tinggal, Baskara."
Nikmati saja sisa hidupmu di penjara. Dengan langkah anggun yang dibuat-buat, ia menyeret 3 kopernya keluar dari apartemen, membanting pintu di belakangnya tanpa menoleh sedikitpun. Baskara ambruk ke lantai, di antara serpihan bingkai foto dan piala-piala tak bergunanya. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di dalam apartemen yang terasa begitu luas dan sunyi. Kehancurannya kini sempurna. Dikhianati oleh wanita yang ia puja, dibuang oleh perusahaan yang ia banggakan, dan diburu oleh hukum negara. Selama beberapa hari berikutnya, neraka datang silih berganti. Pihak bank menelepon, memberitahukan semua rekeningnya telah dibekukan atas permintaan KPK. Beberapa pria berbadan tegap datang untuk menarik mobil mewahnya. Lalu datang surat pemberitahuan pengosongan apartemen, karena ia tidak akan sanggup lagi membayar sewanya. Ia menjual jam tangan Rolex dan beberapa barang berharga lainnya yang Vera lewatkan. Uangnya ia gunakan untuk menyewa sebuah kamar kos bulanan yang sempit dan panas. Ia mencoba menghubungi teman-teman lamanya, berharap ada yang bisa memberinya pekerjaan atau pinjaman. Tapi namanya sudah terlalu beracun. Tidak ada yang mau berurusan dengannya. Teleponnya tidak diangkat, pesannya tidak dibalas. Dari seorang raja, ia menjadi seorang paria. Uangnya menipis dengan cepat. Ia diusir dari kamar kosnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan dinginnya tidur di emperan toko, perutnya keroncongan karena lapar. Ia menjadi persis seperti apa yang Vera ramalkan untuk Rania, seorang gelandangan. Setelah berminggu-minggu hidup di jalanan, menjadi sosok kurus, kotor, dan berbau tidak sedap, hanya ada satu nama yang terus berputar di kepalanya, Rania. Ia teringat pada kebaikan Rania, pada kesabarannya. Mungkin Rania mau memaafkannya. Mungkin Rania mau memberinya sedikit uang untuk makan. Didorong oleh keputusasaan terakhir, ia mulai mencari Rania. Ia mendatangi komplek perumahan lama mereka dan bertanya pada seorang satpam yang masih mengenalnya. Satpam itu, dengan sedikit rasa kasihan, memberitahukan tentang usaha catering Rania yang sukses dan memberinya alamat rumah makan dapur Bunda Bintang. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Baskara berjalan kaki menuju alamat itu. Ia melihat rumah makan itu dari seberang jalan. Ramai, bersih, dan tampak hangat. Sebuah pemandangan yang begitu kontras dengan kehidupannya yang kumuh. Ia tidak berani masuk. Ia menunggu hingga malam, saat rumah makan itu tutup. Ia melihat Rania keluar, tampak lelah namun bahagia, lalu masuk ke dalam sebuah mobil dan pergi. Ia mengikutinya dari jauh dengan berjalan kaki, dan akhirnya tiba di depan sebuah rumah mungil yang asri. Inilah benteng baru Rania. Baskara berdiri di depan gerbang besi yang tertutup itu selama hampir 1 jam. Ragu-ragu, malu, putus asa, dan lapar bercampur aduk di dalam dirinya. Akhirnya, ia mengangkat tangannya yang gemetar dan mengetuk gerbang itu pelan. Beberapa saat kemudian, pintu rumah terbuka. Bukan Rania yang muncul, melainkan seorang gadis kecil dengan piyama bergambar kelinci. Bintang, putrinya. Ia sudah sedikit lebih tinggi. Wajahnya tampak ceria dan sehat. Bintang membuka sedikit pintu, mengintip keluar. Matanya yang polos menatap Baskara, dari rambutnya yang gimbal, wajahnya yang dekil, hingga pakaiannya yang compang-camping. Baskara membuka mulutnya, ingin memanggil nama putrinya. Bintang, bisiknya. Namun, tidak ada binar kerinduan di mata Bintang. Yang ada hanyalah kebingungan, yang perlahan berubah menjadi rasa waspada, dan sedikit ketakutan. Ia tidak mengenali pria kumuh di depannya ini sebagai ayahnya yang dulu gagah dan wangi. Baginya, pria ini adalah orang asing yang menakutkan. Bintang mundur selangkah, memegang gagang pintu lebih erat. Melihat tatapan takut di mata putrinya sendiri, hati Baskara hancur berkeping-keping untuk yang kesekian kalinya, namun kali ini terasa paling menyakitkan. Karma yang ia terima bukan hanya kehilangan harta dan tahta. Karma terberatnya adalah menjadi orang asing yang menakutkan di mata darah dagingnya sendiri. Mendengar suara putrinya yang ketakutan, Rania bergegas ke depan. Bintang, kenapa nak? Siapa? Tanyanya sambil berjalan, hatinya sedikit was-was. Ia mengira mungkin ada pengamen mabuk atau sales yang memaksa. Namun, saat ia sampai di ambang pintu dan melihat sosok yang berdiri di balik gerbang, langkahnya terhenti. Waktu seolah berhenti.
Di bawah cahaya lampu teras yang temaram, berdiri sesosok pria kurus, kotor, dengan tatapan mata yang kosong. Pakaiannya compang-camping dan bau asam yang samar tercium bahkan dari jarak beberapa meter. Butuh beberapa detik bagi otak Rania untuk memproses dan mengenali wajah yang tertutup kotoran dan janggut tak terurus itu. Bhaskara. Pria yang dulu begitu angkuh, yang selalu wangi dengan parfum mahal dan mengenakan kemeja licin tanpa satupun kerutan, kini berdiri di depan rumahnya dalam wujud yang begitu menyedihkan. Rania tidak merasakan lonjakan amarah atau ledakan emosi. Anehnya, ia hanya merasakan kehampaan. Seolah sedang melihat hantu dari masa lalu yang sudah lama ia kubur. Ia menarik Bintang ke belakangnya, menempatkan tubuhnya sebagai perisai pelindung. Melihat Rania, secercah harapan muncul di mata Bhaskara yang sayu. Ia menjatuhkan dirinya, berlutut di tanah yang lembab di luar gerbang. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor, menciptakan jejak aneh di antara debu. Rania, tolong aku, isaknya, suaranya serak dan pecah. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku salah, Rania. Aku tahu aku salah besar. Rania menatapnya dalam diam. Ia tidak menjawab, hanya menunggu. Ini semua karena Vera, Rania. Dia yang meracuni pikiranku. Lanjut Bhaskara, nadanya kini penuh dengan pembelaan diri yang putus asa. Dia membuatku buta dengan kemewahan. Dia menghasutku untuk meninggalkanmu. Dia monster, Rania. Setelah aku jatuh, dia mengambil semua yang tersisa dan membuangku begitu saja. Aku dikhianati, Rania. Dikhianati. Rania mendengarkan rentetan tuduhan itu dengan ekspresi yang tidak berubah. Ia melihat dengan jelas. Pria di hadapannya ini tidak datang untuk meminta maaf atas kesalahannya. Ia datang untuk berkeluh kesah tentang penderitaannya sendiri. Ia tidak menyesal telah menyakiti Rania dan Bintang. Ia hanya menyesal karena rencananya gagal dan ia harus menanggung akibatnya. Ia masih menyalahkan orang lain. Aku mohon, Rania. Bhaskara merangkak mendekati gerbang, tangannya yang kotor mencengkeram jeruji besi. Beri aku kesempatan kedua. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan jadi budakmu seumur hidup. Atau setidaknya berikan aku sedikit uang. Aku belum makan selama 2 hari. Aku mohon, demi Bintang. Ia mencoba menggunakan nama putrinya sebagai senjata, sebuah taktik lama yang kini terasa begitu tumpul dan menyedihkan. Saat namanya disebut, Bintang semakin erat memeluk kaki ibunya. Ia berbisik pelan, "Ibu, aku takut." "Orang itu kenapa, Bu?" Bisikan Bintang adalah tamparan realitas bagi Rania. Ia akhirnya bersuara, nadanya tenang dan dingin, tanpa getaran emosi sedikit pun. "Jangan sebut nama putriku dengan mulutmu itu, Bhaskara." Bhaskara terdiam, terkejut dengan nada bicara Rania yang begitu asing. Rania melanjutkan, "Kamu datang ke sini, berlutut, menangis, dan menyalahkan Vera. Apakah kamu pernah berpikir, bahkan sedetik pun, tentang malam saat kamu membentak putrimu sendiri di depan wanita itu? Apakah kamu ingat tawa wanita itu saat putriku menangis ketakutan? Apakah kamu ingat dinginnya hujan saat kamu mengunci gerbang dan meninggalkan kami di jalanan?" Setiap pertanyaan Rania adalah sebilah belati tak kasat mata yang menusuk Bhaskara. Ia tidak bisa menjawab. "Kamu tidak datang ke sini untuk meminta maaf padaku. Kamu datang karena kamu sudah tidak punya pilihan lain," kata Rania, matanya menatap lurus ke arah Bhaskara. "Dan kamu minta maaf? Maafmu itu untuk apa, Bhaskara? Maafmu tidak akan bisa mengembalikan tawa putriku yang kau renggut hari itu. Maafmu tidak akan bisa menghapus trauma di matanya. Penderitaanmu saat ini bukanlah kutukan dari siapapun. Penderitaanmu adalah hasil panen dari benih yang kau tanam sendiri. Ini adalah konsekuensi dari pilihanmu." Bhaskara hanya bisa menunduk. Isak tangisnya semakin kencang. Semua kata-kata Rania benar. Tidak ada yang bisa ia sangkal. Rania masuk ke dalam rumah sejenak, lalu kembali dengan selembar uang Rp50.000 di tangannya. Ia tidak membuka gerbang. Ia menyelipkan uang itu melalui celah jeruji. "Ini," katanya, "ini untuk makan malammu. Bukan karena aku kasihan padamu, tapi karena Bintang sedang melihat kita, dan aku tidak mau dia belajar bahwa ibunya membiarkan manusia lain kelaparan, siapapun orang itu."
Baskara menatap lembaran uang itu dengan tangan gemetar. Ambil uang itu, lanjut Rania. Setelah itu, pergilah. Jangan pernah datang ke sini lagi. Jangan pernah mencari kami lagi. Anggap saja Rania dan Bintang yang kau kenal sudah lama mati pada malam itu di restoran. Kami yang sekarang adalah orang yang berbeda, yang hidup di dunia yang berbeda dengan duniamu. Dengan kata-kata itu, Rania membalikkan badannya. Ia menggandeng tangan Bintang dan membawanya masuk ke dalam rumah. Baskara memanggil namanya dengan putus asa. Rania, tunggu. Rania. Rania tidak menoleh. Ia menutup pintu rumahnya dengan pelan namun mantap. Suara kunci yang diputar dan grendel yang dipasang terdengar begitu jelas di keheningan malam. Suara itu adalah penanda. Sebuah titik. Bab terakhir dari masa lalunya yang kelam telah resmi ia tutup. Baskara, dengan segala penderitaan dan penyesalannya, kini berada di luar, terpisah selamanya dari kehidupannya yang baru. Di dalam rumah, Rania berjongkok di hadapan Bintang. Ia mengusap pipi putrinya dengan lembut. Bintang tidak perlu takut lagi, ya. Orang tadi sudah pergi. Bintang mengangguk kecil, matanya masih menunjukkan sisa-sisa kebingungan. Rania tersenyum, senyum tulus pertama malam itu. Ia mengangkat tubuh Bintang ke dalam gendongannya. Yuk, nak, katanya sambil mencium kening putrinya. Waktunya kita merayakan masa depan kita. Ibu buatkan puding coklat kesukaan Bintang. Mau? Wajah Bintang langsung cerah. Mau, Bu. Mau. Sambil berjalan menuju dapur dengan Bintang di gendongannya, Rania merasa beban terakhir di pundaknya telah terangkat. Pembalasan dendamnya sudah selesai, bukan karena Baskara menderita, tapi karena penderitaan Baskara tidak lagi berarti apa-apa baginya. Kemenangan sejatinya bukanlah melihat musuhnya hancur, melainkan membangun kebahagiaannya sendiri hingga begitu kokoh sehingga tidak ada lagi bayangan masa lalu yang bisa menyentuhnya. 2 tahun berlalu secepat angin. Waktu telah menjadi sahabat terbaik Rania, menyembuhkan luka dan menumbuhkan harapan. Dapur Bunda Bintang bukan lagi sekadar sebuah rumah makan kecil di pinggir jalan. Kini, ia telah menjelma menjadi sebuah jenama kuliner yang disegani di kota itu. 3 cabang restoran baru telah dibuka di lokasi-lokasi strategis. Sebuah dapur pusat yang modern dibangun untuk menjaga kualitas, dan layanan cateringnya menjadi langganan tetap perusahaan-perusahaan besar serta acara-acara pernikahan. Rania, wanita yang pernah dibuang dan direndahkan, kini adalah seorang CEO dan pengusaha wanita yang sukses. Fotonya beberapa kali muncul di majalah bisnis lokal sebagai sosok inspiratif. Namun, kesuksesan Rania tidak diukur dari jumlah cabang restorannya atau saldo di rekening banknya. Kesuksesan terbesarnya tercermin dalam 2 hal. Pertama, dalam tawa Bintang yang kini berusia 9 tahun. Bintang tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas, percaya diri, dan penuh empati. Ia tidak lagi memiliki tatapan takut atau bingung. Ia adalah seorang anak yang tahu bahwa ia dicintai tanpa syarat. Kedua, kesuksesan Rania tercermin dalam program, mulai dari dapur, yang ia dirikan. Sebuah yayasan kecil yang memberikan pelatihan keterampilan memasak, manajemen keuangan, dan pemasaran digital gratis bagi para ibu tunggal yang kurang mampu. Ia menggunakan pengalamannya untuk memberdayakan wanita-wanita lain, membantu mereka membangun kemandirian agar tidak ada lagi Rania-Rania lain yang harus merasakan keputusasaan yang pernah ia alami. Ia mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan bagi orang lain. Di sisi lain dunia, karma bekerja dengan caranya yang lambat namun pasti. Baskara, setelah menjalani hukuman penjara selama 1,5 tahun karena perannya sebagai saksi kunci yang bekerja sama dengan pihak berwenang, akhirnya bebas. Namun kebebasan terasa seperti penjara yang lebih luas. Ijazah dan pengalamannya tidak ada artinya, karena namanya sudah masuk daftar hitam di mana-mana. Ia berakhir bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah proyek apartemen, ironisnya membangun gedung-gedung yang dulu pernah ia kelola dari balik meja mahoni. Setiap hari ia mengangkat semen di bawah terik matahari, kulitnya menghitam, tubuhnya pegal-pegal. Ia tinggal di sebuah bedeng sempit bersama para pekerja lain. Suatu sore, saat sedang beristirahat, ia melihat sebuah spanduk besar tergantung di seberang jalan. Spanduk sebuah seminar kewirausahaan wanita, dengan foto Rania yang tersenyum anggun sebagai pembicara utamanya. Ia menatap spanduk itu lama,
sementara nasi bungkus murah di tangannya terasa hambar. Itulah potret dari dunia yang telah ia buang, dunia yang kini tak akan pernah bisa ia gapai kembali. Vera tidak lebih baik nasibnya. Setelah ditipu habis-habisan oleh kekasih barunya, ia terjerat dalam lingkaran setan utang. Kecantikannya yang dulu menjadi modal utama kini, luntur oleh stres dan gaya hidup yang keras. Reputasinya sebagai wanita spesialis perusak rumah tangga ternyata menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Tidak ada lagi pria kaya dan terhormat yang mau mendekatinya. Ia berakhir bekerja sebagai wanita pemandu lagu di sebuah bar karaoke kelas bawah yang remang-remang. Suatu malam, ia sedang merayu seorang tamu setengah baya yang mabuk, berharap bisa mendapatkan uang tip yang besar. Namun, tamu itu justru mendorongnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Aku tahu siapa kamu. Kamu itu si Vera pembawa sial, kan? Pergi sana," usirnya. Vera hanya bisa menelan ludah, hinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Ia melihat pantulan dirinya di cermin bar yang kusam. Wanita dengan riasan tebal yang mulai luntur, mencoba menutupi keputusasaan di matanya. Ia telah kehilangan segalanya karena ia tidak pernah memiliki apapun selain wajah dan tubuhnya. Cerita ini tidak berakhir di sana. Cerita ini berakhir di sebuah pantai berpasir putih saat senja. Rania dan Bintang sedang berlibur, merayakan ulang tahun Bintang yang ke-10. Bintang berlari-lari riang di tepi air, tertawa lepas saat ombak kecil menggeliti kakinya. Rania duduk di atas tikar, memandangi putrinya dengan tatapan penuh cinta. Angin laut yang sejuk meniup kerudung sederhananya. Ia telah memaafkan masa lalunya, bukan untuk Baskara, tapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan adalah cara ia melepaskan rantai terakhir yang mengikatnya pada penderitaan. Bintang berlari menghampirinya dan duduk di pangkuannya, memeluknya erat. "Terima kasih ya, Bu, liburannya." Bintang senang sekali. Rania balas memeluk putrinya. "Sama-sama, sayang. Ibu juga senang." Mereka duduk dalam diam, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga, ungu, dan emas. Pemandangan yang begitu indah dan damai. Di momen itu, Rania menyadari sesuatu. Pembalasan dendam terbaik bukanlah melihat Baskara dan Vera menderita. Penderitaan mereka adalah urusan mereka dengan takdir. Pembalasan dendam terbaik, kemenangan yang paling mutlak, adalah momen ini, duduk di pantai yang indah, memeluk putrinya yang bahagia, dengan hati yang damai dan masa depan yang cerah membentang di hadapannya. Ia telah berhasil mengubah setiap tetes air matanya menjadi berlian yang menghiasi mahkota kehidupannya yang baru. Matahari telah terbenam, menandai berakhirnya satu hari, namun bagi Rania dan Bintang, ini adalah pemandangan matahari terbit yang abadi.